Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di mata kuliah manajemen penyiaran di modul keempat pertemuan kita kali ini. Saya akan membahas mengenai materi segmentation. Di dalam manajemen penyiaran, kita mengenal ada segmentasi. Apa sih segmentasi? Saya akan membahas mengenai segmentasi itu sendiri, lalu juga ada fungsi riset, planning. Nah, planning ini penting nih. Ada di dalamnya ada segmentasi, targeting, positioning, formatting, dan programming. Kita lanjut. Saya cepat karena waktu kita terbatas. Segmentasi adalah untuk menghasilkan sebuah karya, jasa di bidang hiburan maupun informasi di media radio atau televisi untuk mengidentifikasi pasar yang akan dituju dengan jelas sehingga akan diterima baik oleh konsumennya. Kita harus tahu media kita ini diperuntukkan untuk siapa. Siapa penonton kita? Siapa pengguna media kita? Siapa pendengar kita? Kita harus spesifik. Harus tahu spesifik kebutuhan dari pemirsa audiens kita. Untuk itu makanya kita perlu segmenting. Penilaian halayak pendengar, baik demografi, geografi, psikografi, dan behavior. Apapun perilaku dari target audience kita harus kenal. Bahkan sampai dia kebiasaan dia menggunakan fashion pun, kehidupan sehari-hari pun, kita harus tahu. Berikutnya adalah setelah segmentasi, targeting. Perilakunya seperti apa? Di era milenial sekarang sukanya K-pop. Berarti harus mendekati nuansa-nuansa yang berbeda dan mengikuti update tren yang K-pop ada. Berikutnya adalah positioning, audience mind awareness. Positioning ini kita tempatkan media kita di awareness-nya audience. Kalau milenial berarti menempatkan awareness media kita yang gaul. Kita tidak bisa menggunakan bahasa yang formal. Kita tidak bisa menempatkan promo-promo kita di media-media formal. Berikutnya adalah formatting, yaitu program acara atau format acara. Kita kemas sesuai dengan kebutuhan target audiens kita. Terakhir adalah programming, penyusunan acara. Jadi hari per hari, jam per jam, kita bisa tentukan, kita sesuaikan dengan karakteristik dari pemirsa kita. Segmentasi audiens mengacu pada salah satu konsep pemasaran, yaitu konsep identifikasi kebutuhan pasar. Ini oleh Eric and Berkovich, Marketing Homeward Boston. The process of segmenting and targeting markets connects to film marketing action to its identification of marketing needs. Artinya adalah segmentasi adalah proses mengidentifikasi dan mentargetkan market. Mengidentifikasi market dari produk yang kita ingin launching, media yang kita sasar. Siapa marketnya? Nah, ini marketing. Bijaklah memilih segmentasi yang kamu ingin tuju. Dalam membuat sebuah program atau kalian memiliki media, bijak memilih segmentasi, bukan keinginan, tapi harus memiliki dasar dan bijaklah. Semakin spesifik, semakin baik. Perubahan apabila tidak diantisipasi akan membuat segmentasi mengalami kegagalan. Milenial sekarang sama milenial 10 tahun lalu berbeda loh. Seleranya sekarang dengan selera 10 tahun berbeda loh. Kalian suka lihat film di era 90-an, 2000-an, kok jadul banget ya? Jurassic Park yang pertama misalnya. Sama-sama Jurassic Park. Ketika di era 90-an Jurassic Park itu muncul, itu heboh, happening, booming, antri bioskopnya. Coba kalian nonton sekarang Jurassic Park itu. Secara konten, secara historis kalian bisa lihat. Tapi kalian bisa akan merasakan teknologinya kuno. Tapi pada saat zaman itu ditayangkan, itu yang tercanggih. Beda dengan Jurassic yang terakhir. Berikutnya adalah dasar menentukan segmentasi. Segmentasi ada geografis, yaitu kepadatan wilayah, ukuran daerah. Demografis, sosial, ras, agama, kebangsaan,
psikografis, gaya hidup, ciri kepribadian, dan yang terakhir adalah behavior, pengetahuan, sikap, dan penggunaan terhadap suatu media tertentu. Dasar-dasar inilah yang menjadi kalian menentukan segmentasi dari program yang kalian ingin tuju. Spesifik, semakin bagus. Itu kata kuncinya. Setelah segmentasi, kalian targeting, memilih halayak yang akan dilerai. Contoh, geografis DKI terdiri dari 5 nih, ada Kepulauan Seribu sama di kota. Kamu pilih mana? Ini DKI aja ada 2 karakteristik beda. Ada kota besar, megapolitan, lalu ada yang kepulauan. Belum tentu mall ada. Ada gak sih Kepulauan Seribu ada mall? Nah, jadi kalian harus memilih ketika warga DKI yang kalian ingin tuju, yang mana yang kalian tuju? Perkotaan atau kepulauan? Oke? Selanjutnya adalah positioning. Suatu proses supaya untuk menempatkan suatu produk, merek, perusahaan, individu di alam pemikiran yang dianggap sebagai sasaran konsumennya. Jadi kalian harus menempatkan produk kalian kepada konsumen, positioning di benak pikiran audiens kalian. Barang kalian ini sebagai hiburan semata, atau kebutuhan, atau keinginan. Kalian tanamkan itu. Ketika dia sudah sampai ke level butuh, kalian nggak usah mempromosikan besar-besaran, dia yang akan mencari kalian. Itulah kalau di YouTube ada klik subscribe, lalu ada notifikasi, bel lonceng berbunyi. Itu hanya untuk memberi reminding bahwa ada konten baru yang sedang muncul, hanya untuk mengingatkan. Tapi dia ketika udah memilih subscribe, berarti dia membutuhkan Anda. Terakhir adalah formatting. Dia itu pertimbangan dalam menentukan format. Ini harus dimonitoring positioningnya, siklus, culture, segmentasi, acara program unggulan, dan seterusnya. Banyak istilah di sini. Kalau di rating kita ada share ya. Share of audience-nya itu ditentukan di sini, di formatting programnya. Oke, ini sebagian segmentasi yang saya bisa jelaskan. Kalian bisa silakan mencari literasi tambahan, banyak referensinya, semakin banyak semakin bagus. Nanti kalian tuangkan di dalam tugas yang sudah saya berikan. Jangan copy paste, tapi gunakan kata-kata kalian, gunakan berdasarkan pemahaman kalian. Oke, jaga kesehatan diri kalian, jaga keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.